Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam pelajaran teori akuntansi syariah kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Misnen Ardiansah SEMSI AK CA ACPA. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas beberapa pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama ada tren ke arah akuntansi pertanggungjawaban, yang kedua akuntansi dalam masyarakat yang sedang berubah sangat teliti, apakah relevan, dapatkah Islam memberikan pemecahan, yang ketiga Islam dan akuntansi sosial, dan yang keempat adalah agama sebagai elemen budaya dalam harmonisasi akuntansi internasional. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Fahrutun Nabila, nomor absen 1, yang kedua Intan Oktaviani Putri, nomor absen 2, yang ketiga Muhammad Wahfudin, nomor absen 3, dan saya sendiri Mushafifah Zamzatun, nomor absen 4. Pada pokok pembahasan yang pertama yaitu tren ke arah akuntansi pertanggungjawaban. Sampai saat ini, standar akuntansi yang resmi masih menganggap bahwa akuntansi itu bertujuan memberikan informasi kepada para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Tujuan ini dapat kita baca dalam APB Statement nomor 4. Tujuan utama dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan kuantitatif suatu perusahaan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dalam bab ini kita akan membahas pembahasan. Yang pertama adalah kemampuan akuntansi, yang kedua private and public sector, yang ketiga enterprise theory, yang keempat decision usefulness, yang kelima accountability, yang keenam akuntan yang beretika dan bertanggung jawab. Pembahasan yang pertama yaitu kemampuan akuntansi. Dikarenakan akuntansi hanya memikirkan entitinya karena pengaruh filosofi kapitalis, maka akuntansi menjadi terisolir dan mengabaikan masyarakatnya. Akuntansi hanya mencatat transfer yang bersifat reciprocal transfer, yaitu transfer yang terjadi secara timbal balik di mana perusahaan mengeluarkan resources dan mendapatkan timbal baliknya yang mempunyai manfaat kepadanya. Sedangkan transfer yang bersifat non-reciprocal seperti sumbangan perusahaan kepada masyarakat yang tidak berkaitan langsung dengan perusahaan, kerugian masyarakat belum menjadi bagian yang dicatat oleh akuntansi keuangan. Keadaan ini menyebabkan pemerintah kurang mempercaya akuntan, pemilik perusahaan tidak mempercaya akuntan, demikian juga manajemen, investor, dan bahkan masyarakat. Padahal profesi akuntan lahir dari kebutuhan untuk melahirkan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu private versus public sector. Dalam perkembangan sistem kapitalisme sejak revolusi industri sampai saat ini, arah perhatian akuntansi memang terfokus pada privat sektor, khususnya sektor komersial. Sektor ini memfokuskan perhatian pada investor dan para pemilik modal lainnya, sehingga akuntansi memang mau tidak mau harus meladeni kepentingan pemakai ini. Namun dalam perkembangannya, sistem kapitalisme ini semakin sosialis. Public sektor pun semakin berkembang, masyarakat semakin menyadari hak-haknya, semakin demokratis, semakin kuat, dan akhirnya kebutuhannya semakin canggih. Bukan lagi hanya perut, hiburan, tetapi juga keadilan dan keprihatinan sesama. Keprihatinan ini menuntut pertanggungjawaban pihak lain yang ikut menentukan nasibnya, yang mengurus hak publiknya seperti pemerintah, organisasi, bahkan perusahaan. Keadaan ini menyebabkan masyarakat mengharapkan pertanggungjawaban yang lebih besar dari perusahaan maupun dari public sektor. Materi yang selanjutnya yaitu enterprise theory. Enterprise theory muncul di samping entity theory dan proprietary theory. Teori ini bukan hanya memfokuskan perhatian akuntansi pada perusahaan atau pemilik, tetapi juga mencakup para stakeholders, yaitu pemilik, pegawai, kreditur, supplier, pemerintah, dan masyarakat seluruhnya. Dalam akuntansi ini muncul dirasakan yang sangat kuat untuk melahirkan bidang-bidang akuntansi yang tidak hanya memfokuskan perhatian pada perusahaan, seperti yang telah disinggung di muka. Akuntansi tidak hanya diharapkan untuk menopang kepentingan orang per orang, investor saja, tetapi harus juga memperhatikan ke semua variabel yang ada. Materi yang selanjutnya yaitu decision usefulness.
Dari perkembangan ilmu manajemen dan teknologi informasi khususnya decision science, dapat dilihat bahwa bahan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi tidak bisa lagi hanya dengan mengandalkan informasi kuantitatif atau informasi finansial yang disuplai oleh akuntansi. Bahkan dalam hal tertentu, unsur non-finansial data lebih penting dalam melahirkan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, orang tidak lagi hanya berharap pada akuntansi, apalagi perkembangan cybernetic, expert system, information technology, artificial intellectual, dan lain sebagainya. Keadaan ini mengarahkan akuntansi lebih baik pada bidang accountability. Pembahasan yang selanjutnya yaitu accountability. Apa yang harus dilengkapi akuntan sehingga menekankan fungsinya pada accountability? Beberapa penulis telah mencoba memberikan langkah berikut untuk meningkatkan peran accountability. Misalnya, Gray dan Patton, accountability bukan hanya dapat mempertanggungjawabkan secara finansial, secara formal, tetapi lebih luas dari itu. Kita harus paham meningkatkan tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, dan kepatuhan pada peraturan. Bahkan menurut penulis, bukan hanya itu, tetapi kita harus bertanggung jawab pada kepentingan karyawan, lingkungan, sistem yang mendukung kebenaran, kebaikan, etika, penegak hukum, menciptakan lingkungan kasih sayang, ketaatan pada peraturan, loyalitas pada keadilan, dan sebagainya. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Peter Drucker yang menganalogikan perusahaan dengan seorang penduduk yang juga harus berperilaku sebagaimana penduduk yang baik. Materi yang selanjutnya yaitu akuntansi yang beretika dan bertanggung jawab. Untuk menghadapi kemajuan masa depan diperlukan akuntan yang menghormati etika, dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab, memperhatikan kebenaran, sistem akuntansi yang dapat menjamin kualitas dan dapat melahirkan laporan akuntansi yang benar. Oleh karena itu, akuntansi masa depan mestinya bukan hanya berfokus pada kepentingan decision making saja, tetapi juga untuk pertanggungjawaban. Dari keadaan ini dapat kita tarik garis benang merah bahwasanya tren atau kecenderungan ke arah mana akuntansi menuju sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat adalah menuju suatu sifat yang bernuansa sosial, etis, dan bertanggung jawab. Lee Parker maupun profesi akuntan Australia dari konferensi internasional yang dilakukan pada tahun 1994 menunjukkan arah akuntansi yang semakin bertanggung jawab. Islam pada dasarnya menginginkan akuntansi yang memberikan lebih informasi yang adil dan benar yang hakikatnya adalah pertanggungjawaban. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwasanya kecenderungan ilmu akuntansi searah dengan sifat dan akuntansi Islam. Pembahasan yang kedua yaitu akuntansi dalam masyarakat yang sedang berubah sangat teliti. Apakah relevan? Dapatkah Islam memberikan pemecahan? Yang mana dalam pembahasan ini kita akan bahas beberapa sub pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah awal akuntansi. Yang kedua, ketelitian yang tinggi, apakah itu relevan? Yang ketiga, akuntansi pertanggungjawaban sosial masyarakat. Dan yang keempat, yaitu dapatkah Islam memberikan pemecahan? Sebelum membahas lebih detail, marilah kita tahu dulu ada 3 dari banyak definisi akuntansi dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan utama dari akuntansi adalah untuk dapat melaksanakan perhitungan periodik antara biaya, usaha, dan hasil atau prestasi. Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. Yang kedua yaitu akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, penguraian dengan cara yang sistematis dan dalam ukuran moneter. Transaksi dan kejadian yang berunsur paling tidak bersifat keuangan dan menjelaskan hasil laporannya. Yang ketiga yaitu akuntansi adalah proses menemukan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomis sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemakainya. 3 dari sekian banyak definisi akuntansi itulah yang sering digunakan akuntan dan mahasiswa. Definisi ini dianggap bersifat tradisional dan menganggap bahwa akuntansi adalah keahlian yang memfokuskan perhatian pada prosedur untuk menyusun laporan keuangan bukan sebagai ilmu. Walaupun pandangan ini diakui benar dan mampu menjelaskan apa yang dilakukan akuntan, namun pandangan ini mengandung beberapa kelemahan.
Di antaranya, membatasi akuntansi yang hanya mempelajari prosedur bukan mendalami prosedur akuntansi dalam hubungannya dengan masalah-masalah bagaimana prosedur ini diselesaikan. Yang kedua yaitu gagal mengikuti perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi langsung kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu mengembangkan dalil ini di antara praktisi akuntan dan mahasiswa yang telah dianggap sebagai sifat dari suatu kebenaran akhir dari suatu kumpulan kebenaran yang ada. Nah, selanjutnya ada sejarah awal akuntansi. Pernahkah kita ingin tahu dari mana double entry accounting system yang kita gunakan sekarang ini berasal? Menurut Vernon Camp dari California State University, dalam sejarahnya kita ketahui bahwa double entry bookkeeping muncul di Italia sekitar abad ke-13. Catatan yang ada yang paling tua yang kita miliki tentang double entry adalah tahun-tahun terakhir abad ke-13. Tetapi, apakah mungkin bahwa double entry telah digunakan beberapa tahun sebelumnya? Mengapa double entry bookkeeping muncul waktu itu? Untuk menjawab pertanyaan pertama, penulis ingin menyampaikan pendapat Dr. Ali Shawki Ismail Sehata. Suatu pengkajian selintas terhadap sejarah Islam menyatakan bahwa akuntansi dalam Islam bukanlah merupakan seni dan ilmu yang baru. Sebenarnya bisa dilihat dari peradaban Islam yang pertama yang sudah memiliki Baitul Mal, yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara serta menjamin kesejahteraan sosial. Muslim sejak itu telah memiliki jenis akuntansi yang disebut kitabat al-amwal atau pencatatan uang. Di pihak lain, istilah akuntansi telah disebutkan dalam beberapa karya tulis ulang. Tulisan ini muncul lama sebelum double entry ditemukan oleh Lucas Pacioli di Italia tahun 1494. Untuk menjawab pertanyaan kedua, adalah logis mengakui double entry muncul waktu itu, disebabkan keberadaan faktor-faktor tertentu pada waktu itu dan situasi tersebut tidak lengkap disajikan pada periode sebelumnya. Ini menurut pendapat Profesor S. Littleton yang sudah dianggap seperti klasik. Littleton mengaku bahwa agar double entry muncul ke permukaan, maka persyaratan tertentu harus dipenuhi. Persyaratan itu dikelompokkan sebagai hal yang merupakan materi dan merupakan bahasa. Untuk kelompok bahasa dimasukkannya tulisan, uang, dan perhitungan. Untuk kelompok materi dimasukkan kekayaan pribadi, modal, perdagangan, dan kredit. Menurut Littleton, walau persyaratan ini belum dapat dikenal karena tidak memiliki intensitas sempurna pada masa peradaban kuno, namun setelah hal ini dikenal, maka inilah yang menyebabkan munculnya double entry bookkeeping. Yang selanjutnya yaitu ketelitian yang tinggi, apakah itu relevan? Menurut Profesor Adolf J.H. Enthoven, sewaktu menyajikan kertas kerjanya dengan judul Issue in International Accounting Education, Training and Research, menyatakan bahwa akuntansi harus peka terhadap perubahan lingkungan yang terus-menerus berlangsung. Akuntansi harus waspada terhadap perubahan itu apakah melalui sistem informasi yang dimilikinya maupun atas bantuan sistem informasi regional dan internasional untuk meyakinkan agar produknya tetap selalu relevan bagi pemakainya. Seperti yang dikemukakan oleh Profesor Enthoven, bahwa akuntansi harus meyakinkan bahwa produk yang dihasilkan harus terus-menerus relevan. Pendekatan ini memerlukan penjelasan dalam 3 dimensi. Yang pertama, yaitu informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, pendefinisian kembali para pemakai informasi. Dan yang ketiga, yaitu informasi yang berguna. Materi yang selanjutnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban sosial masyarakat. Apa yang dijelaskan dalam pembahasan tentang pengaruh nilai yang berubah yang berbentuk hal yang pokok dari intensitas dan energi, sebagaimana dijelaskan Profesor Littleton, adalah konsep dari akuntansi pertanggungjawaban sosial. Dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial ini, asumsi yang paling dasar adalah model normatif tentang pemakai laporan didasarkan pada dalil efisiensi ekonomi yang dinyatakan dalam arus uang dalam arti yang luas. Akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah proses yang mengatur, mengukur, dan mengungkapkan pengaruh hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sosial. Ini adalah merupakan tanggung jawab perusahaan. Dapatkah Islam memberikan pemecahan?
Akuntansi bukanlah ilmu atau seni yang baru bagi masyarakat Islam. Telah juga dijelaskan bahwasanya ada beberapa bukti bahwa akuntansi telah berkembang di awal peradaban Islam. Namun, perkembangan literatur akuntansi dunia Islam berasal dari dasar yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan perkembangan di dunia sekuler. Nah, di sini apa yang saya maksudkan? Yang pertama yaitu alasan yang utama bahwa konsep accountability sangat tertanam dalam masyarakat. Hal ini merupakan pendorong utama perkembangan praktek akuntansi. Hal ini disebabkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kaum muslimin sangat memegang teguh konsep manusia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Manusia ditunjuk sebagai khalifah dalam bentuk amanah dan sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah diberikan sebagai pedoman bagaimana seharusnya manusia mengatur alam ini. Akhirnya manusia dianggap bertanggung jawab terhadap tindakan apa yang telah ia lakukan. Yang kedua adalah doktrin accountability. Tidak hanya terbatas dalam konteks spiritual, ini juga mencakup proses yang lebih praktis dalam kemampuan analisis ilmiah dan berdasarkan perintah Allah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah 282. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya batas kualitas yang dapat mentransformasikan doktrin pertanggungjawaban ke dalam sarana operasional untuk pencapaian apa yang disebut ridha Allah. Menurut Profesor Adolf J.H. Einthoven, ketidakpedulian pada latar belakang budaya, keprihatinan sosial, sistem angka yang kurang berkembang dan keengganan mengubah dan memperbaiki segala penghambat perubahan teknologi merupakan kaidah-kaidah untuk merealisasi akuntansi yang sehat. Akuntansi harus diperluas sifat dan skopnya untuk memenuhi tuntutan ini. Jika tidak, dikhawatirkan ilmu akuntansi nantinya hanya akan menjadi sejarah. Yang pertama yaitu keadilan. Dijelaskan bahwa keadilan adalah konsep lengkap dikaitkan dengan hampir seluruh aspek kehidupan, aspek sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Yang kedua yaitu kebenaran. Kebenaran itu berbeda-beda tergantung pada orang, waktu, dan tempat. Jika alat operasional untuk tujuan praktis adalah suatu fakta, jika kita menyerahkan penentuan kebenaran itu kepada lembaga legislatif, profesional, atau akademis, maka kita akan menghadapi kemunduran. Pada surat Al-Mu'minin 71, An-Najm 28-29, dan Al-Haqqah 51, ayat tersebut Allah telah memberikan bukti yang jelas bahwa manusia yang dibiarkan tanpa pegangan untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang salah akan memberikan kebingungan dan kejahatan. Pembahasan yang ketiga yaitu Islam dan akuntansi sosial, yang mana kita akan bahas beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu masyarakat Islam, model masyarakat, teori keuangan Islami, zakat dan akuntansi sosial, resiko, jaminan sosial dan zakat, dinamika masyarakat, dan transendental. Materi yang pertama yaitu masyarakat Islam. Dalam buku Societal Accounting, berdasarkan analisis kepribadian seseorang dan tanpa model yang jelas, sebaliknya hukum Islam berlaku bagi setiap muslim dan membentuk aturan dasar bagi tiap lembaga keuangan Islam. Penulis yakin bahwa dia dapat melakukan penyesuaian ide antara akuntansi sosial dan Islam, menggabungkan berbagai individu atau menghindari kesimpangsiuran individu yang merupakan bagian dari masyarakat berdasarkan kebudayaan dan teori akuntansi adalah bagian dari individu itu sehingga merupakan bagian dari kebudayaan. Jika orangnya muslim maka kepribadiannya Islam, maka kebudayaannya juga Islam, sehingga teori akuntansinya juga Islam dan akan sesuai dengan hukum syariah Islam. Kedua yaitu model masyarakat. Kita dapat menyatakan bahwa Islam dan syariah ada dalam masyarakat dan juga di mana-mana serta di setiap individu. Konsep ini disebut personal model. Model lain disebut
kolonial model, yaitu jika pemerintah seorang muslim maka dapat mendekretkan bahwa negara tersebut negara Islam. Untuk negara yang mayoritas Islam, maka semestinya para birokrat adalah Islam. Namun ada masyarakat yang tidak sepaham atau yang menggunakan teori akuntansi lain disebut tribal. Model lain yang mungkin diikuti para muslim disebut ortodok model, yang dikenal sejak Kristen Ortodok Rusia. Yang selanjutnya yaitu teori keuangan Islam. Teori ini menjelaskan tentang pandangan Islam tentang riba. Sejak teori keuangan Islam lebih dekat dengan standar emas, Muslim lebih mudah ragu apakah masalah keuangan dunia saat ini disebabkan oleh tidak dipakainya lagi standar emas. Apabila teori time value of money hanya masalah keuntungan dan resiko, maka Islam akan menolaknya disebabkan masalah ketidakpastian di dunia ini yang juga sifat seluruh manusia dan tidak ada seorang pun yang berhak mengecualikan dirinya dari hal itu dengan sebesar biaya apapun. Pengalaman yang biasa dapat menimbulkan kontroversi tentang bagaimana melaksanakan bisnis yang benar sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ternyata juga tidak ada pengaruh syariah terhadap pedagang Arab yang jujur dan dermawan. Yang selanjutnya yaitu zakat dan akuntansi. Zakat dianggap sebagai sarana menyucikan harta seseorang sebagaimana dalam surat At-Taubah 103. Zakat dikenalkan pada harta yang disimpan lebih dari 1 tahun dikenakan zakat sebesar 2,5%. Zakat pada perdagangan dikenakan pada kekayaan bersih yaitu modal ditambah cadangan sama dengan aktiva tetap dan dari laba bersih 2,5%. Penilaian pada modal untuk menghitung zakat harus berdasarkan current cost accounting. Islam juga memerlukan sistem akuntansi yang tepat untuk memberikan dasar pengenaan atas zakat yang harus dibayarkan. Akuntansi sosial. Akuntansi sosial ini membutuhkan pengungkapan tentang dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat. Banyak perusahaan di sana mengungkapkan informasi itu hanya karena kerelaan bukan kewajiban. Hal ini membuktikan bahwa fungsi akuntansi sosial ini belum berkembang. Salah satu cara pengembangannya dengan memperluas konsep dasar sistem zakat Islam. Yang selanjutnya yaitu resiko. Keberadaan bunga tertentu terhadap suatu obligasi memberikan kemungkinan pada investor untuk mempertimbangkan portofolio investasinya untuk menanggulanginya resiko investasi. Beberapa orang terlalu hati-hati dan sebaliknya justru mengambil kesempatan dari kemungkinan resiko. Pandangan Muslim terhadap bunga mencegah si miskin melakukan investasi yang diinginkannya dalam melakukan investasi tertentu yang bahkan memberikan resiko yang terlalu tinggi dibandingkan dengan yang dapat disanggupinya. Jaminan sosial dan zakat. Dana zakat akan menjadi dana jaminan sosial. Dalam Islam atau lainnya, perusahaan memiliki komitmen yang kuat pada keadilan sosial yang mungkin akan mempertimbangkan dana zakatnya sendiri untuk menutupi biaya sosial yang tidak dapat ditanggulangi oleh anggaran negara. C. West Judgment 1971 tidak sependapat dengan dalil tentang biaya sosial yang dinilai dan diserahkan pada perusahaan asuransi untuk menutupinya. Satu hal yang menarik dari penggunaan dana zakat ini yaitu dalam memberikan sarana untuk menanggulangi berbagai risiko yang dialami berbagai pihak yang menyangkut hubungan keuangan dengan perusahaan. Sistem jaminan sosial zakat yang baru-baru ini dikenal di Barat merupakan kebijaksanaan sosial, seperti halnya sistem asuransi yang dapat menutupi kerugian dan ketidakberuntungan lainnya. Aspek spiritual, ekonomi, akuntansi, dan sosial dari zakat ini merupakan sistem negara yang dianut untuk melaksanakan redistribusi kekayaan. Yang selanjutnya yaitu transdental. Yusuf Ali mengomentari firman Allah pada Al-Quran Al-Fatih ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara sekalian alam. Bahwa terdapat beberapa dunia yaitu yang pertama nasut, dunia manusia yang dapat diketahui dan dirasakan. Yang kedua malaikat, dunia malaikat yang tidak dapat dilihat. Yang ketiga lahut, dunia ketuhanan yang agung yang merupakan realitas yang membutuhkan seluruh isi alam ini untuk menjelaskannya. Perkembangan teori. Tahun 1 Hijriah merupakan tahun 622 Masehi. Dengan demikian jelas bahwa Rasulullah berada di era sebelum perkembangan ilmu modern Barat.
Ayat dari surat Al-Fatihah yang sudah dikutip merupakan pandangan non-Newtonian dan non-Kartesian. Jika setiap muslim yang menganut model ortodok harus percaya kepada Al-Quran, mereka juga harus mampu menghargai bagaimana zakat dikembangkan sebagai suatu sistem. Yang ketiga yaitu agama sebagai elemen budaya dalam harmonisasi akuntansi internasional yang akan membahas beberapa sub pembahasan. Yang pertama pengantar, budaya, idiosinkratis dan transendental. Yang ketiga tradisi Islam, bisnis dalam Islam, peraturan Islam tentang dagang, bentuk klasik dari organisasi bisnis Islam, kerjasama keuangan, buruh dan reputasi, mudharabah, implikasi pada praktek dan teori akuntansi dan keuangan barat. Perhatian telah banyak diarahkan dalam literatur akuntansi internasional mengenai pengaruh budaya pada praktek dan kebijaksanaan akuntansi. Perhatian khusus telah diberikan pada identifikasi budaya yang mempengaruhi pengembangan akuntansi yang diatur dalam wilayah suatu negara. Tulisan ini mencoba memahami lebih baik tentang bagaimana perbedaan negara dapat menghambat harmonisasi internasional. Banyak faktor telah ditemukan. Yang pertama ada perbedaan profil dan pihak pemakai. Yang kedua struktur profesi, sifat-sifat dari organisasi bisnis lokal dan keadaan ekonomi yang selalu berubah. Tradisi Islam. Islam yang menurut bahasa berarti keselamatan dan kepatuhan adalah agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari tahun 610 sampai 632. Saat ini memiliki pengikut lebih dari 900 juta di seluruh dunia. Negara Islam yang banyak dikenal di Timur Tengah yang telah menjadi fokus akhir ini dan dikenal terus dilanda konflik sebenarnya hanya 25% dari seluruh penduduk Muslim. Mayoritas penduduk Islam adalah keturunan non-Arab, khususnya Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Penduduk Muslim juga banyak ditemukan di Asia Tengah dan Cina. Tambahan, Muslim mencakup kelompok minoritas di masyarakat majmuk seperti di Amerika, Kanada, Australia, dan Eropa Barat atau Inggris. Bisnis di dalam Islam. Berbeda dengan kecurigaan yang selalu melekat dalam pikiran masyarakat bisnis di Barat, bisnis dan dagang dianggap memiliki tempat terhormat dalam masyarakat Islam. Quran menyatakan bahwa Tuhan berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, biarlah di antara kamu berjalan dan berdagang dengan cara yang saling menguntungkan." An-Nisa ayat 33. Nabi Muhammad menyatakan penghormatan kepada pedagang dengan menyatakan, "Sesungguhnya pedagang yang jujur akan bersama Rasul dan orang beriman dan syuhada di hari kiamat. Dan kamu harus melaksanakan kegiatan bisnis karena 99% dari rezeki Allah ada di dalamnya." Peraturan Islam tentang dagang. Islam meyakini dan mendorong bisnis, tetapi kegiatan bisnis itu harus dilakukan sesuai prinsip yang diatur dalam syariah. Apa yang dianggap halal dan haram untuk berbagai aspek kegiatan bisnis telah diatur. Aturan syariah mencakup semua kegiatan dagang. Ia menjelaskan sifat perdagangan barang dan jasa yang dibenarkan sebagaimana juga penjelasan moral dari kegiatan bisnis. Dalam praktek ini, pelaksanaan kegiatan dagang dan bisnis di bawah ketentuan tradisi Islam berbeda dengan konsep Barat yang menganggap semuanya adalah boleh dalam bisnis dan suatu dapat dilakukan untuk keperluan tertentu dalam bisnis Barat. Sebagai peringatan bahwa pembeli menanggung risiko kualitas jika tidak ada jaminan penjual. Bentuk klasik dari organisasi bisnis Islam. Perusahaan Barat beroperasi dengan bebas di negara-negara Muslim. Banyak bank Islam beroperasi berbentuk PT, namun jika manfaat dari pembentukan perusahaan menjadi PT itu diterima oleh kaum Muslim secara umum, sangat banyak penyesuaian yang diperlukan dalam aturan pasar modal agar lebih sesuai dengan tradisi Islam. Islam membolehkan pembelian saham sebagai instrumen investasi, tetapi dilarang untuk melaksanakan transaksi spekulatif. Karenanya pembeli dan penjual, margin trading, dan sejenisnya perlu diselesaikan sebelum saham suatu perusahaan Islam dilempar ke pasar modal. Kerjasama keuangan, buruh, dan reputasi. Seperti halnya di Barat, partnership dalam Islam dapat dikelompokkan dengan melihat pada bentuk modal yang disetor oleh partner. Ia bisa sebagai
penyertaan modal, sebagai penyertaan tenaga kerja, dan sebagai penyertaan kredit. Yang selanjutnya yaitu mudharabah. Dalam bentuk kerjasama ini, seorang investor atau sekelompok investor menyerahkan dan meyakinkan modal atau barangnya kepada seorang agen atau manajer mudharib. Penyerahan dimaksudkan bahwa si agen akan memanajemen modal dan barang tadi kemudian mengembalikan modal pokok kepada investor beserta bagian laba yang telah disepakati bersama. Sebagai penghargaan, si agen memperoleh bagian laba. Kerugian dari bisnis yang gagal ditanggung investor. Agen tidak bertanggung jawab pada timbulnya kerugian. Implikasi pada praktek dan teori akuntansi dan keuangan barat. Dengan adanya larangan mengenai hal yang menyangkut ketidakpastian dengan eksploitasi dalam bisnis, dasar bisnis barat tradisional khususnya yang diambil dari mekanisme diskonto pada dasarnya dilarang. Bentuk sistem ekonomi alternatif menurut tradisi barat juga bergeser. Prinsip dasar dari ekonomi Islam berada di antara konsep kapitalisme ekstrim dan komunis yang biasanya diambil dari pemikiran barat. Pemilikan pribadi dibenarkan dan dianjurkan dalam Islam. Penggunaannya sehingga memberikan penghargaan yang adil bagi pemiliknya juga dibenarkan. Tetapi pemilik akhir dari kekayaan itu berada di tangan Tuhan. Pada hakikatnya Islam menghindari pembiayaan utang sebab yang pertama larangan Tuhan terhadap adanya bunga dan yang kedua yaitu ketidaksukaan Rasulullah terhadap utang itu sendiri. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.